karena baru nyemplung, Oke. kalau kata orang lagi seneng-senengnya lah ya. Jadi betah-betah aja sih. Cuman Betah-betah yang aja. pasti kalau kita dapat sharing pengalaman dari teman-teman yang udah experience lah itu lebih, ya perkembangan pasti lebih banyak. Lalu juga kita harus belajar terus. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, kembali lagi bersama aku Minbox Sahal di episode terbaru dari Talkbox. Nah, seperti biasa, aku nggak bakal sendirian nih. Kali ini sudah ada narasumber yang bakal kita ajak ngobrol selama satu sesi ini. Tapi karena ini narasumbernya jauh, dan karena beliau juga keren, tetap aja nih kita undang di sesi ngobrol-ngobrol di Talkbox ini, tapi via online, via Zoom gitu ya. Nah, penasaran kan siapa sih tamu kita pada episode kali ini? Yuk langsung aja kita kenalan sama sosoknya. Halo Mas Aryadi, apa kabarnya nih Mas? Halo Kak Sahel, alhamdulillah baik. Kak Sahel gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik-baik nih. Senang juga nih akhirnya bisa ngobrol langsung di sesi Talkbox kali ini setelah beberapa kali kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya di belakang layar Iya, gitu. benar banget. Oke. Mas Aryadi, boleh dong kenalan sama Sobat Digital di luar sana? Ini ada banyak banget nih. Boleh kenalkan diri dulu, namanya siapa dan saat ini kesibukannya ngapain aja Mas? Hai Sobat Digital, nama saya Muhammad Aryadi. Bisa dipanggil Yadi boleh, Arya boleh, ataupun Ari ya, itu nama kecilnya Ari. Saya dari Kendal, Jawa Tengah. Mungkin sekarang kesibukannya bekerja sih Kak. Bekerja sebagai apa tuh Mas Aryadi? Oke, kalau sekarang saya sudah bekerja sebagai engineer di bidang jaringan dan telekomunikasi, di mana saya sebagai managed service engineer di satu perusahaan IT firewall telekomunikasi. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu nih profesi yang lagi Mas Arya geluti itu sebenarnya definisinya apa sih, atau kayak ngapain aja sih gitu? Jadi di managed service engineer itu juga kita sebagai engineer IT aja, cuman bagiannya managed service engineer, di mana kita memang cakupannya ke customer Kak. Jadi kita cakupan ke customer, kita memprovide nih kebutuhan apa saja yang dibutuhkan customer, ataupun memang customer itu punya request sesuatu, jadi kita yang eskalasi pertama kali, seperti itu gambaran overview-nya. Oke. Nah, sekarang aku penasaran, biasanya yang dijadikan atau yang jadi request sama customer itu apa aja sih Mas? Contohnya nih. Oke ya, misal nih kalau kita nih misal habis meeting nih sama customer. Nah, misal customer minta, tolong kita spesifikasi untuk pengirim ini, misal ini WhatsApp nih, kita kasih privilege lah, karena mereka customer enterprise ya, jadi memang contohnya juga kita selain kita meng-exclude buat satu customer, kita juga mungkin customer tuh requestnya mungkin lebih ke report ya Kak, lebih ke report. Kita diminta untuk analisis karena itu berhubungan dengan pendapatan atau revenue-nya dari perusahaan itu. Nah, Mas Arya nih, sebelum kita deep down, sebelum kita dive in lebih dalam ke profesinya Mas Arya, aku penasaran sebenarnya. Ini awalnya bisa terjun ke bidang IT itu kayak gimana sih? Karena biasanya kan ada anak IT yang kayak kecemplungnya tiba-tiba, atau misalkan udah memang prepare mimpi dari kecil semacamnya gitu. Kalau Mas Arya sendiri gimana Mas? Kalau kita flashback nih ya, zaman-zaman saya dulu nih. Zaman saya dulu di SMK itu saya masuk jurusan TKJ. Nah, saya nggak tahu tuh apa itu dunia IT. Yang penting ada advice dari seseorang itu, besok kedepannya IT bagus loh gitu. Oke, saya main nyemplung-nyemplung aja ya. Jadi kelas 1, kelas 2 mungkin belum fokus nih. Tapi awal mula saya mempunyai ketertarikan lebih di dunia IT itu semenjak saya internship di suatu ISP di Semarang. Ada juga saat saya mengikuti lomba LKS. Itu di SMK itu ada tuh namanya lomba kompetensi siswa. Kalau di SMA itu dia namanya OSN kalau nggak salah ya. Saya belajar di situ, dan karena ada 2 pengalaman itu, jadi seperti ini saya tahu nih arahnya mau kemana nih ya. Kalau jadi di jurusan TKJ itu arahnya kemana, lalu posisi kerjaannya seperti apa saja, baik dari layar 1, layar 2 maupun layar 3. Oke, menarik. Jadi ini memang sejak SMK ya berarti ya ketertarikannya. Iya, banget.
gitu. Nah, berarti ini di bidangnya itu komputer jaringan ya Mas ya? Iya, benar banget. Ya, dari semua bidang IT yang ada nih, kenapa pada akhirnya kayak menjatuhkan pilihannya ke bidang network engineer atau komputer jaringan ini, Mas? Jadi memang kenapa saya tertarik nih di network engineer, karena satu itu peluang, yang kedua passion. Ya, pertama kita bahas peluang dulu deh. Jadi dari SMK sampai lulus itu saya magang di ISP, di mana memang lebih banyak berkecimpung di dunia wireless. Vendornya ketemunya seperti vendor Mikrotik, vendor Ubiquiti, router, antena, ya seperti itu. Lalu juga pernah ikut beberapa project freelance, jadi seperti instalasi Cisco Meraki, upgrade link, ya seperti itu. Lalu yang kedua itu sebenarnya passion ya. Jadi passion saya itu memang suka ngajar, suka ngomong sih, banyak ngomong sih. Jadi saya suka ngomong, jadi saya arahkan untuk jadi pengajar karena guru TKJ itu dulu pernah bilang, kamu tuh kalau ngajar bagus gitu. Jadi saya ikut webinar baik sebagai peserta atau fasilitator. Lalu karena saya suka mengajar itu, saya daftar tuh lowong-lowongan dan ternyata memang rezekinya itu keterima di trainer networking. Jadi udah dapat dua-duanya nih, jadi networkingnya dapat, passionnya juga dapat. Itu di salah satu perusahaan di Semarang sih. Oke, ini menarik banget nih. Tapi Sobat Digital pasti penasaran juga kan gimana sih kayak profesinya tadi dan lebih dalam lagi itu kayak gimana. Makanya ini sekarang aku pengen menguak lebih dalam lagi nih, Mas Arya nih. Nah Mas, kalau boleh tahu day to day-nya ya kan sebagai tadi manage service engineer itu ngapain aja sih Mas? Aku penasaran banget nih, kayaknya aku juga pribadi baru dengar nih profesi ini nih gitu. Nah, jadi kalau di manage service engineer karena kita lebih ke customer ya, lebih customer, kita eskalasi pertama dari kebutuhan customer. Itu kita tadi saya sudah mention tentang report ya, jadi memang kita membuat report baik daily, baik weekly ataupun juga monthly. Kita buat report lalu kita analisis dan kita presentasikan ke customer. Analisa itu nanti ya pasti berpengaruh juga ke pendapatan pasti ya. Jadi jatuhnya ya ke uang ya. Jadi jatuhnya ke uang. Lalu juga kadang customer request untuk rules tertentu seperti misal tolong buatin rules untuk menangkap traffic ini, karena memang di dunia firewall tuh pasti yang kita jadi poinnya itu di point of view kita tuh di traffic. Nah tolong dong ini kita buat rules untuk traffic ini ya biar nanti ketangkep lalu kita bisa analisa nanti trafficnya. Lalu kita juga kalau ada isu customer ada isu nih, contoh dari WhatsApp misal, kita cari tahu nih solusinya gimana agar WhatsApp ini bisa masuk nih ke link yang seharusnya link yang berbayar lah seperti itu. Nah, lalu juga terkadang mungkin ini 3 bulan sekali sih atau 2 bulan sekali kalau memang karena kita kan bergerak di bidang core ya, jadi firewall kita itu di core dan itu pasti banyak banget nih traffic gak sampai bergiga bahkan tera ya, itu dalam 1 bulan atau satu minggu bahkan itu pasti ya kita nanti ada upgrade modul juga, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan juga kebutuhan customer juga. Ya berarti ini bisa dikatakan customer oriented ya Mas ya, kayak mengutamakan kebutuhan customer banget gitu. Iya benar, dan juga kita memberikan solusi juga pasti kalau dari sisi kita seperti itu. Oke, nah Mas, aku penasaran juga nih, skill khusus yang dibutuhkan buat jadi seorang managed service engineer itu apa aja sih Mas? Kayak barangkali Sobat Digital itu juga pengen nih kayak berkarir di bidang yang sama dengan Mas Arya ini gitu. Ada gak skill khususnya gitu? Oke ya, mungkin ini dari sisi saya ya, jadi saya campur-campurin lah dari pengalaman saya juga. Kalau skill khusus mungkin kita harus punya basic di jaringan, basic di Linux lah, dan juga di dunia telekomunikasi. Jadi pasti harus ada basic, entah IP address atau entah routing atau entah komen-komen Linux, itu pasti harus kita punya basic lah. Jadi biar membantu kita nanti untuk kedepannya nanti seperti apa. Lalu juga kemampuan analisis sih, karena kita di dunia firewall itu pasti analisisnya harus tajam, karena itu yang memang jadi concern utama pas saat saya interview kemarin. Ini penting sih bahasa Inggrisnya. Mungkin boleh cerita sih, sebenarnya saya juga nggak begitu suka bahasa Inggris ya dulu saat SMK ya, karena memang lingkungan dan saya sendiri juga belum ada ketertarikan. Tapi makin kesini perkembangan dunia IT itu
lebih naik dan banyak source materi bahasa Inggris, itu ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris sih, entah listening, speaking yang basic lah, tapi itu sangat membantu sih, itu sangat benar-benar. Dan juga public speaking, itu komunikasi. Jadi komunikasi itu jangan dianggap remeh ya, kita kalau cara kita ngobrol, kita memberikan kenyamanan untuk ke customer itu bisa memberikan kepercayaan lebih ke kita. Jadi mungkin 4 skill utama ya pasti basicnya Linux dan lain-lain, jaringan lah seperti itu. Yang kedua analisa, bahasa Inggris, dan juga public speaking, komunikasi kita. Itu ya Kak. Ingat tuh, salah satu yang gak kalah penting komunikasi dan juga skill bahasa Inggris. Karena memang ya Mas Arya, yang namanya dunia IT itu perubahan itu cepat banget, dan itu kadang perubahannya udah skala global ya. Dan kadang proyek-proyek yang ditangani itu pun juga bukan cuma proyek-proyek sifatnya domestik atau lokal aja, tapi bisa saja nanti Sobat Digital bekerja sama dengan vendor-vendor luar negeri atau tim IT lain dari luar negeri gitu ya kan. Jadi skill bahasa Inggris meskipun tipis-tipis lah, bukan sekadar yes no doang gitu ya Mas ya, tapi seenggaknya skill komunikasi aja. Dan skill komunikasinya itu bukan hal yang bisa disepelekan, karena di bidang IT dan di ranah apapun pasti biasanya perlu yang namanya diskusi nih ya kan, diskusi, mempresentasikan sesuatu ya kan, menginformasikan sesuatu. Jadi jangan sampai disepelekan 2 skill tadi nih Sobat Digital, skill berkomunikasi dan kecakapan berbahasa Inggris. Oke, ini masukannya oke banget nih Mas Aryadi. Nah, aku penasaran lagi nih. Aku kan juga sempat nih kayak scroll lihat LinkedIn-nya Mas Aryadi. Ini di LinkedIn-nya itu pengalaman internship-nya dan juga sertifikasi itu koleksinya banyak banget. Boleh nggak sih diceritain ini kok bisa dari baru wisuda tahun kemarin ya Mas ya? Iya, tahun kemarin 2022. Kemarin bisa dikatakan masih segar nih, tapi itu koleksi sertifikasinya dan juga internship-nya itu udah sangat mengagumkan. Wah, ternyata ada yang kepo ya sama LinkedIn saya. Iya. Padahal saya udah update LinkedIn sih. Harus kepo biar aku tahu lebih dalam nih tentang siapa yang akan aku ajak ngobrol gitu. Oke. Jadi dari LinkedIn ya, jadi dari pengalaman internship dan sertifikasi tadi yang di-mention ya. Jadi kalau mungkin dari dulu kuliah itu memang banyak banget teman-teman yang suka nyari project. Jadi dunia project kita pasti nyari pengalaman. Entah projectnya besar atau kecil, kita pasti sikat ya. Nah, lalu seperti segampang kita ngajar atau project yang memang kita instalasi dan lain-lain lah, apapun itu pasti kita gas lah gitu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada project pun kadang kita bikin fake project. Jadi memang pasti di LinkedIn pasti ya kita cantumin lah di situ, karena memang itu pengalaman yang kita punya di situ. Lalu untuk program sertifikasi memang karena saya dulu mahasiswa COVID, nggak offline, lalu juga banyak waktu luang dan teman-teman juga pada nggak betah di rumah kan. Jadi kadang kita nge-share nih seperti pelatihan online ataupun offline. Nggak ada offline sih, dulu masih online sih. Jadi offline tuh banyak yang gratis. Nah kan ada yang berbayar juga, sertifikasi pun sama, jadi ada yang gratis dan juga berbayar. Nah kita pasti prefer ke gratis dulu, nanti kalau memang ada rezeki lah, ada uang lebih pasti kita cari yang berbayar. Jadi memang kesibukannya karena satu kondisi COVID, ya kita mau nggak mau ya tetap belajar lah, dan alhamdulillah memang punya teman-teman yang support di situ. Nah lalu kalau internship memang internship ini kan kerjasama ya dari tempat kuliah dan juga perusahaan. Memang saya itu dulu magang di salah satu perusahaan integrator itu di Jakarta. Memang bagusnya di perusahaan ini memang memberikan kesempatan lebih meskipun kita sebagai anak magang di situ. Ya kan kita kalau punya pengalaman sedikit di suatu site itu pasti kita seolah-olah jadi engineer bukan anak magang lagi seperti itu. Jadi memang kesempatan dan opportunity dan lingkungan itu pasti mendukung banget untuk yang Kak Sahal lihat di LinkedIn ya, itu sangat mendukung sih. Nah, aku tadi penasaran banget menyoroti salah satu jawabannya Mas Arya nih sebagai mahasiswa lulusan COVID, ya kan? Ini memang label baru setelah pandemi gitu. Nah, aku penasaran nih, selama pandemi nih Mas Arya, itu kira-kira kan pasti di anak IT itu ada yang namanya
praktikal kan, ada yang namanya praktikal gitu. Nah itu biasanya gimana nih di kampus? Nah kalau di kampus itu pasti kita ngakalin lah itu dengan network simulator. Jadi kalau di dunia IT di bidang network tuh ada network simulator. Jadi meskipun kita nggak bertatap muka, lalu kita online di rumah ya, kita ada tuh network simulator itu yang sangat membantu banget buat kita belajar. Jadi memang nggak fisiknya nggak ada, tapi memang secara garis besar hampir sama seperti itu. Jadi ada bantuan itu sih. Nah makanya tadi meskipun ada kendala pandemi, ini Mas Aryo tuh punya salah satu taktik, itu benar-benar ngerjain project ya kan. Entah itu project yang ada di luar atau bikin project sendiri, biar nanti ketika ada dapat label lulusan COVID, padahal kan itu mah stigma aja ya, gitu. Tetap bisa berkarir nih, berkiprah. Nah, Mas Arya, sekarang aku penasaran, apa sih tantangannya berkarir di bidang yang sekarang lagi Mas Arya gelutin gitu? Oke, tantangan tuh mungkin karena saya di bidang service engineer ya, jadi di customer ya, pasti kita pasti dapat pressure sih dari customer, dan dengan ekspektasi mereka, dengan background mereka, pasti mereka punya ekspektasi lebih. Jadi tantangannya adalah kita harus menampilkan data dan mampu menjelaskan data itu. Ini penting nggak sih ya gitu? Kok bisa sih ini sepenting itu ya? Nah makanya itu kemampuan kita nih untuk komunikasi ke customer itu dari berbagai pressure dan juga background customer ya. Kadang ada customer yang wah expert banget lah, jadi detail banget. Padahal itu kita udah setengah mati nih dapetin datanya, bikin PPT sebagus mungkin lah itu. Lalu juga karena ini saya baru terjun ya, meskipun saya jurusan telekomunikasi tapi memang baru terjun di dunia real telekomunikasi, itu materinya materi private dan nggak bisa didapetin di luar kalau kita tidak masuk ke internal. Jadi beda lah kalau kita bilang, misalnya saya dulu juga belajar tentang Cisco, Microtik, itu publish materi di YouTube tuh banyak banget lah materinya. Jadi situ itu tantangan lebih. Jadi mau nggak mau belajar dengan istilah-istilah baru, meskipun cara kerjanya sama tapi istilahnya baru. Nah itu, lalu juga karena tadi kan analisa ya, jadi memang balik lagi ke analisa sih, karena memang ini benar-benar berpengaruh ke B2B-nya perusahaan. Jadi berpengaruh ke pendapatan perusahaan dan juga pendapatan customer. Jadi itu sih tantangan terbesar untuk sampai saat ini ya. Sampai saat ini jadi materinya baru semua, tantangan baru, dan juga customernya udah ada pengalaman dan ada pressure baru di situ. Oke, intinya apa yang ada di perkuliahan itu beda banget sama apa yang di kerjaan gitu ya, ketika udah praktik gitu kan. Nah, Mas Ardi, ini aku punya ini kan tantangannya nih. Sekarang apa sih serunya dan yang bikin betah berkarir di bidang ini gitu? Jadi yang bikin betah ini di bidang ini pasti kalau di kerjaan saya dan posisi saya itu karena kerjanya hybrid. Ini kita bahas general aja deh. Yang bikin betah ya itu saya bisa WFH di rumah juga. Jadi memang tiap hari harus macet-macetan di jalan. Harus yang bikin betah sih pasti karena dunia baru nih. Kan saya udah bilang kan materinya terbatas kan. Pasti nggak banyak orang loh bisa kayak gini gitu. Pasti ada kata-kata kayak gitulah. Jadi kalau kita bisa menguasai ini, pasti value kita naik, karena memang kita nggak menutup kita nggak memungkiri lah, pasti persaingan antar engineer, antar mahasiswa, antar manusia lah, itu pasti banyak banget lah di sini, harus mengikuti perkembangan. Tapi karena ada materi yang terbatas, itu pasti kita filter, oh ini ternyata anak ini udah pernah loh di dunia ini, yang itu source materinya susah loh, itu seperti itu. Jadi value yang bikin betah untuk for future itu memang lumayan menjamin ya kalau dari kata-katanya. Lalu juga alhamdulillahnya yang bikin betah itu memang kalau orang project itu, kalau kita projectnya udah kelar, kita customer udah kelar semua, misalnya kita ada kerjaan upgrading, kerjaan malam ataupun instalasi yang berhari-hari, itu pasti kalau projectnya kelar tuh pasti seneng banget. Nah pasti seneng banget, dan juga karena juga ada support team juga yang bagus di situ, karena selama kita mau belajar kita aware, kita hati-hati, nah pasti akan dibantu lah di situ. Jadi project kelar pasti hati senang sih. Oke, nah kalau Mas Arya sendiri tuh berarti udah betah belum nih sama yang sekarang? Oh sekarang sih ya, karena saya ini baru baru bulan ke-8 kayaknya. Jadi belum 1 tahun. Meskipun memang udah ada pengalaman pekerjaan dulu, tapi memang
di perusahaan sekarang emang baru 8 bulan karena habis lulus juga kan. Itu karena baru nyemplung kalau kata orang lagi seneng-senengnya lah ya. Jadi betah-betah aja sih. Cuman yang pasti kalau kita dapat sharing pengalaman dari teman-teman yang udah experience lah itu lebih, ya perkembangan pasti lebih banyak. Lalu juga kita harus belajar terus. Nah, Mas Arya, ini last question nih. Nah, last question ini aku pengen dong kayak Mas Arya ini bagi-bagi tips ke sobat digital di luar sana. Kan pasti itu banyak banget yang masih kuliah, yang masih baru meniti karir gitu kan. Nah, kira-kira tuh apa sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk meniti karir sejak dini? Apalagi misal masih kuliah gitu. Kayak Mas Arya sendiri kan ini udah punya banyak hal ya, pada akhirnya wisuda langsung dapat kerjaan nih gitu. Kira-kira apa sih tipsnya gitu? Jadi ini tips and triknya itu dari pengalaman ya, dari pengalaman saya sendiri. Itu mungkin nih, ini saya secara general aja, itu kalau nih teman-teman sobat digital itu punya suatu ketertarikan di suatu bidang, khususnya mungkin IT ya, di bidang IT kan banyak banget tuh, luas banget, ada networking, programming, ada security, banyak banget. Itu mulai aja belajar dulu. Terus belajar dulu aja deh gitu. Nyemplung dulu aja deh di project itu, nyemplung dulu aja. Tapi kalau memang nih kok ada kesusahan, pasti kan kita susah dong bagi waktu kuliah dan juga project kan. Mulailah project-project yang kecil dulu, bikin fake project, bikin suatu mungkin webinar tipis-tipis lah. Jadi yang membuat kita menjadi branding kita tuh naik gitu. Yang penting ada progress lah di situ. Lalu ini untuk teman-teman kuliah itu jangan sampai takut untuk investasi di ilmu. Gitu sih. Jadi investasi di ilmu, ikutlah, nggak apa-apa lah sertifikasi course yang gratis-gratis dulu lah. Bahkan kalau dapat sertifikasi pun udah bagus loh menurut saya loh. Kalau memang belum ada uang nih, karena tahu kan mahasiswa kan pasti begonya beda-beda kan, tapi masalahnya sama biasanya. Masalahnya sama ya, coba yang gratis dulu aja, pelan-pelan dulu, gratis dulu. Pelatihan yang gratis dulu nggak apa-apa, oke sih menurut saya sih. Karena apa? Karena ini jangka panjang ya, jangka panjang. Kalau kita ngomong nih misal nih, saya tuh bisa ini loh, kita bahas tentang kemampuan lah di situ. Itu oke sih menurut saya. Tapi akan lebih bagus kalau kita punya sertifikasi ataupun portofolio, karena itu ada pembuktiannya. Jadi kalau kata anak sekarang, lu nggak cuma asbun asal bunyi lah, tapi kita ada lo buktinya lo. Jadi seperti itu sih, pasti membantu banget. Salah satunya itu tadi investasi ilmu gitu. Nah, apalagi nih Mas Arya, di IT Box tuh banyak banget kelas-kelas di bidang IT yang bisa sobat digital ambil. Bukan cuma komputer jaringan, ada macam-macam developer juga ada, cyber security juga ada, data science juga ada. Apalagi banyak banget diskon-diskon yang suka menarik di setiap bulannya. Dan tentunya itu ada yang namanya mentor. Jadi misalkan nggak takut nyasar, kalau misalkan nanti ada yang nggak dipahami, bisa banget langsung nanya di forum diskusinya gitu Mas Arya. Jadi memang di IT Box tuh ada mentor-mentor nih yang siap membimbing teman-teman semuanya, sobat digital semuanya buat belajar skill IT. Ada juga forum diskusinya. Jadi memang bangun relasi juga penting nih. Misalkan nanti masih mahasiswa ataupun baru lulus dan semacamnya, seperti itu Mas Arya. Nah, Mas Arya, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku selama kurang lebih 25 menitan, dan banyak banget yang mungkin bisa diambil nih sama sobat digital. Tadi tips-tipsnya, sharing pengalamannya, dan insight-insight tipis terkait dengan karir yang lagi Mas Arya gelutin nih. Nah, thank you banget Mas Arya sudah sama-sama. Makasih juga. Nah, buat sobat digital jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Aku Min Box Sahal, kita jumpa lagi di Talkbox episode berikutnya. Ciao. Bincang seru bareng anak IT hanya di Talkbox.